Mereka mengetahui betul bahwa nenek moyang mereka sendiri yang membangun zigurat, tetapi kisah Enuma Elish menyuarakan kepercayaan mereka bahwa usaha kreatif mereka hanya mungkin bertahan jika memiliki keterkaitan dengan kekuatan ilahi. Liturgi yang mereka rayakan itu, liturgi yang mereka rayakan di tahun baru telah diciptakan sebelum manusia ada. Liturgi itu tersulat dalam hakikat segala sesuatu yang bahkan dewa-dewa tunduk kepadanya. Mitos itu juga mengekspresikan keyakinan mereka bahwa Babilonia adalah tempat suci, pusat dunia, dan tanah air dewata, sebuah pernyataan yang penting dalam hampir semua sistem keagamaan kuno. Ide tentang kota suci, tempat manusia merasakan kedekatan dengan kekuatan sakral, sumber segala wujud dan kesaktian, menjadi penting dalam ketiga agama monoteistik. Akhirnya, hampir seperti sebuah kebetulan saja, Marduk menciptakan manusia. Marduk mengalahkan Kingu, teman dungu Tiamat yang diciptakannya setelah kekalahan Apsu, menebasnya dan membentuk manusia pertama dengan cara mencampur darah dewa dengan abu. Para dewa menyaksikan dengan perasaan kaget dan takjub. Ada yang sedikit lucu dalam kisah mitika tentang asal-usul manusia ini. Meski merupakan puncak penciptaan, manusia digambarkan berasal dari salah satu dewa yang paling bodoh dan tidak sakti. Akan tetapi, kisah itu mengandung satu hal penting lain. Manusia pertama diciptakan dari substansi seorang dewa. Karenanya, dia memiliki hakikat ilahiyah, sekalipun terbatas. Tak ada jurang pemisah antara manusia dan dewa-dewa. Dunia alamiah, manusia, dan para dewa semuanya memiliki hakikat yang sama dan diturunkan dari substansi suci yang sama pula. Pandangan pagan bersifat holistik. Dewa-dewa tidaklah terasing dari umat manusia dalam kawasan ontologis yang terpisah. Ketuhanan secara esensial tidak berbeda dari kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak diperlukan sebuah wahyu khusus dari para dewa atau undang-undang ilahi untuk diturunkan ke bumi. Dewa-dewa dan manusia berbagi penderitaan yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa dewa-dewa itu lebih kuat dan abadi. Visi holistik ini tidak terbatas di Timur Tengah, tetapi lazim di seluruh dunia kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pindar mengungkapkan versi Yunani tentang keyakinan ini dalam odenya mengenai pertandingan Olimpiade. Satu pertarungan, satu antara manusia dan dewa-dewa. Dari satu ibu kita berdua menarik napas, tetapi perbedaan kekuatan dalam segalanya memisahkan kita. Karena tanpa yang lain kita tiada, kecuali langit yang perkasa. Tetap tidak berubah untuk selamanya. Namun dalam keagungan pikiran atau jasad, kita bisa menjadi seperti yang abadi. Bukannya memandang para atlet sebagaimana adanya, yang masing-masing berpacu mencapai prestasi pribadi terbaiknya, Pindar menempatkan mereka berhadap-hadapan dengan dewa-dewa yang menjadi pola bagi semua cita-cita manusia. Manusia menurut dewa-dewa bukan sebagai wujud yang tak berdaya, melainkan untuk memenuhi potensi mereka yang secara esensial berwatak ilahiyah. Mitos Warduk dan Tiamat tampaknya telah mempengaruhi orang Kanaan yang memiliki kisah yang amat mirip dengan Balahabat, dewa badai dan kesuburan, yang sering disebut dalam Alkitab dengan cara yang jauh dari memuji. Kisah pertarungan Baal dengan Yamnahar, dewa laut dan sungai, diceritakan dalam lembaran yang ditulis sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Baal dan Yam keduanya tinggal bersama El, dewa tertinggi Kanaan. Pada majelis El, Yam menuntut agar Baal diserahkan kepadanya. Dengan menggunakan dua senjata magis, Baal malah mengalahkan Yam dan nyaris membunuhnya, andai kata Asherah, istri El, tidak memohon dengan mengatakan bahwa membunuh lawan yang sudah tidak berdaya adalah tidak terhormat. Baal merasa malu dan melepaskan Yam, yang mewakili keganasan laut dan sungai yang tak henti-hentinya mengancam akan membanjiri bumi. Sedangkan Baal, dewa badai, membuat bumi menjadi subur. Versi lain dari mitos itu menyebutkan bahwa Baal membunuh Lotan, naga berkepala 7, yang dalam bahasa Ibrani disebut Leviathan. Dalam hampir semua kebudayaan, naga menyimbolkan sesuatu yang laten, tak berbentuk, dan tak kentara. Dengan demikian, Baal telah menghentikan kemungkinan untuk kembali ke dalam ketiadaan bentuk prima lewat tindakan yang betul-betul kreatif dan dianugerahi sebuah istana indah yang didirikan oleh para dewa untuk menghormatinya. Oleh karena itu, dalam setiap agama kuno, kreativitas dipandang suci.
Kita masih menggunakan bahasa agama untuk berbicara tentang inspirasi kreatif yang memperbarui realitas dan menyegarkan pemaknaan tentang dunia. Akan tetapi, Baal kemudian mengalami kemunduran. Dia mati dan harus turun ke alam Mod, dewa kematian dan sterilitas. Tatkala mendengar tentang nasib anaknya, dewa tertinggi El turun dari singgasananya, membuat Baal dan merajah pipinya, membalut Baal dan merajah pipinya, namun tetap tidak bisa menebus putranya. Adalah anak, kekasih dan saudara perempuan Baal yang meninggalkan alam suci dan pergi mencari belahan jiwanya. Merindukannya bagikan induk sapi atau induk domba mencari anaknya. Ketika dia menemukan mayat Baal, dia menyelenggarakan upacara pemakaman untuk mengagungkannya. Menangkap Mod, menebasnya dengan pedang, membelah, membakar, dan menginjak-injaknya seperti jagung sebelum kemudian menyemaikannya ke tanah. Kisah yang mirip juga diceritakan tentang Dewi Agung lainnya, Inanna, Ishtar, dan Isis yang mencari mayat dewa dan membawa kehidupan baru ke atas bumi. Akan tetapi, kemenangan Anat harus diperbarui dari tahun ke tahun melalui upacara ritual. Belakangan, kita tak tahu entah dengan cara bagaimana sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Baal hidup lagi dan kembali ke pangkuan Anat. Pemujaan akan keutuhan dan harmoni yang disimbolisasikan oleh kesatuan seks dirayakan melalui seks ritual di kalangan masyarakat Kanaan kuno. Dengan meniru pada dewa melalui cara ini, umat manusia ikut berjuang melawan sterilitas dan memastikan kreativitas serta kesuburan dunia. Kematian seorang dewa, pencarian sang dewi, dan keberhasilan untuk kembali ke alam suci merupakan tema-tema keagamaan yang konstan dalam banyak budaya dan akan muncul kembali dalam agama-agama dengan satu Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama ini di dalam Alkitab dinisbahkan kepada Abraham, Nabi Ibrahim, yang meninggalkan Ur dan akhirnya menetap di Kanaan pada suatu masa antara abad ke-20 dan ke-19 sebelum Masehi. Kita tak memiliki riwayat kontemporer tentang Abraham, tetapi para peneliti menduga bahwa Abraham mungkin sekali merupakan salah seorang pemimpin kafilah pengembara yang membawa rakyatnya dari Mesopotamia menuju Laut Tengah pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Para pengembara ini, sebagian dari mereka disebut Abiru, Apiru, dan Habiru dalam sumber-sumber Mesopotamia dan Mesir, berbicara dalam bahasa Semitik Barat, yang mana bahasa Ibrani adalah salah satunya. Mereka bukanlah kaum nomad padang pasir yang reguler sebagaimana orang Badui yang berimigrasi bersama ternak-ternak mereka sesuai dengan pergantian musim. Mereka lebih sulit diklasifikasikan dan sering terlibat konflik dengan otoritas-otoritas konservatif. Status kultural mereka biasanya lebih tinggi dibanding penduduk padang pasir itu. Sebagian bekerja sebagai tentara bayaran, pegawai pemerintah, ada yang menjadi pedagang, pelayan, dan tukang besi. Sebagian di antara mereka menjadi kaya raya dan kemudian berupaya mempunyai tanah dan bermukim menetap. Kisah-kisah tentang Abraham di dalam kitab Kejadian menceritakan bahwa dia bekerja pada Raja Sodom sebagai prajurit bayaran dan bahwa dia sering berkonflik dengan otoritas Kanaan dan daerah sekitarnya. Pada akhirnya, ketika istrinya Sarah meninggal, Abraham membeli tanah di Hebron yang sekarang terletak di tepi barat. Kisah dalam kitab Kejadian tentang Abraham dan anak keturunannya mengindikasikan adanya 3 gelombang kedatangan orang Ibrani di Kanaan, kawasan Israel pada era modern. Salah satunya terkait dengan Abraham dan Hebron. Terjadi sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Gelombang kedua berkaitan dengan cucu Abraham, Yakub, yang diganti namanya menjadi Israel. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dia menetap di Shechem, yang sekarang menjadi kota Arab Nablus di tepi barat. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa putra Yakub yang menjadi leluhur 12 suku keturunan Israel berimigrasi ke Mesir selama musim paceklik yang hebat di Kanaan. Gelombang ketiga, pemukiman Ibrani terjadi sekitar 1200 sebelum Masehi ketika suku-suku yang mengaku keturunan Abraham tiba di Kanaan dari Mesir. Mereka mengatakan bahwa mereka telah dijadikan budak oleh orang Mesir, tetapi dimerdekakan oleh suatu ilah bernama Yahweh yang juga merupakan Tuhan pemimpin mereka, Musa. Setelah mendesak masuk ke Kanaan, mereka beraliansi dengan orang Ibrani yang ada di sana dan kemudian disebut sebagai orang Israel. Alkitab membuat jelas bahwa orang-orang yang kita kenal sebagai bangsa Israel kuno merupakan konfederasi berbagai kelompok etnis
yang secara mendasar disatukan oleh kesetiaan mereka kepada Yahweh.